pihak kepolisian? Pada motif apa? Ya saya nggak bisa bilang ya. Sebenarnya kan Saat ini ada motif apa sih yang kita lakukan ke pihak kepolisian? pada motif apa? Ya saya nggak bisa bilang ya. Sebenarnya kan kalau kayak saya bilang kan saya berasumsi berduga. Mungkin nanti pihak wajib atau ya kalian kan lebih bisa menyelidiki kan. Sebagai wartawan kan pasti nggak sulit lah sebenarnya untuk dilihat gitu ya kan. Tapi bagian kan isi hati orang kan sampai tahu kan. Nah itu kan sebenarnya dari motifnya kan di situ ya kan. Jadi saya nggak mau menduga-duga dan berasumsi, tapi dari pihak konsultan dari orang hukum kami menjelaskan bahwa memang banyak hal yang bisa dianggap bahwa ini sebenarnya tidak melantarkan, tapi ada sesuatu di baliknya gitu kan. Nah itu biar mereka lah yang emang pintar dan cerdas ini kan untuk membukanya kan. Pak Diko, kan pihak sana katanya bilang Pak Diko tidak pernah membiayai anaknya sampai sekarang. Itu bagaimana sebenarnya? Jadi gini, pada saat melahirkan kan saya mencari ya kan, tapi saya melihat bahwa ya dia juga nggak punya etikat baik untuk melibatkan saya dalam ini gitu, benar kan? Ya, nah tapi akhirnya hanya sosok saya itu hanya akan dijadikan show aja buat dia, ya kan, untuk dicemooh di depan publik segala macam gini dan itu kan yang terjadi, ya kan. Pada kesempatan waktu itu di sidang dia juga lagi sidangnya apa, dia ngomong apa kayak gitu kan menggiring opini gitu. Jadi kita udah tahu lah gamenya seperti itu. Jadi maksud saya melihat bahwa kalau kita memberikan sesuatu santunan atau apa, manfaat harusnya, benar kan? Nah tapi kalau cara dia menerima sesuatu juga enggak, kan orang ada take and give, ya give and take ya kan, dan maksudnya itu akan berjalan secara alamiah kalau memang hubungannya juga nggak permusuhan gitu ya kan, keterbukaan ya kan, dan kayak dia mau sesuatu, mau ini mau itu ya bilang aja mau gimana gitu kan ya kan, tapi tidak mengambil hak yang bukan haknya, itu kan nggak bisa gitu kan. Nah sementara anak ini kan sebenarnya haknya siapa gitu ya kan. Dan yang utama juga saya kan, dia kalau memang dia dalam pernikahan dan atau ada masa idah apapun itu kan anak saya ya kan, apapun anak saya gitu ya, nggak bisa bilang tidak gitu karena masih. Tapi sebenarnya pada saat isbat itu berjalan dan saya kan sudah bercerai sama dia gitu loh, itu loh yang dari awal dia menggiring opini bahwa seolah saya tidak ada pernikahan siri. Bukan ada pernikahan siri, tapi pada saat sekarang ini kita ngomong ini kita tidak ada pernikahan, maksudnya gitu. Nah itu yang perlu diselesaikan nanti itu. Jadi gini, mungkin tadi kan tidak pernah membiayai anak, kan kita tahu ya sama-sama pemerintahan juga kemarin bagaimana. Karena dari Pak Diko sendiri sebenarnya etikat baik sudah ada dan sudah sangat jelas terlihat, dan dari pihak saudari NM-nya sendiri yang malah justru menghalang-halangi gitu. Dia menghalang-halangi, menutup diri, membatasi. Itu banyak benar portal online yang bisa dilihat ya kan. Dan juga kalau kita bicara kedudukan hukumnya soal kewajiban daripada Pak Diko, ini kan kita bicara permasalahan hukum, berarti ada jalur hukum yang harus kita tempuh gitu. Jadi dia nggak bisa semena-mena tinggal bilang permasalahan ini tidak membiayai, melaporkan. Ini ada ranah hukumnya. Jadi memang seharusnya permasalahan hukum diselesaikan dengan cara hukum. Itu yang kami sangat sayangkan dan kami sangat sesali, kenapa permasalahan hukum yang belum diselesaikan secara hukum kemudian digoreng di media gitu. Karena yang kita khawatirkan adalah penggiringan opini yang tidak benar, karena itu akan berdampak sangat buruk bagi beliau dan juga tentu bagi pekerjaan. Ini sangat bahaya, sangat fatal, dan kita sangat sayangkan itu. Jadi seperti yang tadi ditanyakan perihal motif ya kan? Sebenarnya yang seharusnya ditanyakan adalah pihak sana, motifnya apa melaporkan. Dan ini juga menarik, mestinya juga kan pihak penyidik juga menanyakan motif laporan ini apa. Dia harus tahu dulu motifnya, kemudian laporan ini sah atau tidaknya. Oke lah dia buat aduan, kemudian tapi aduan ini bisa masuk dalam penyelidikan sebelum nanti penyidikan, sebelum tadinya dipanggil ya kan. Seharusnya kan dilihat dulu dasarnya gitu.
dasarnya sebagai seorang anak ini kan kedudukan hukumnya mesti sah, mesti ada gitu, dan tentu kan melalui proses putusan pengadilan, dan ini pun belum berakhir gitu loh. Jadi laporan itu tidak tepat sasaran kalau kita lihat dasarnya, unsurnya pun tidak demikian, dan juga kita bisa lihatlah seperti apa kehidupan anak ini sekarang gitu. Dan juga saya kaitkan lagi kembali dengan yang tadi, kalau kita lihat dalam KHI kompilasi hukum Islam jelas itu diatur dalam pasal 107 huruf H. Oke, kalau misalkan anak itu telah diadopsi dan kita nggak tahu, mereka yang bilang kalau memang anak itu telah diadopsi dan melalui putusan pengadilan, berarti segala hak dan kewajibannya telah beralih dari orang tua lama ke orang tua yang baru. Jadi kalau mau dilaporkan atas dugaan penelantaran anak, mestinya orang tua barunya atau orang tua adopsinya yang dilaporkan gitu, bukannya Pak Dipolati. Jadi kita minta untuk di sini diluruskan dan diterangkan, jangan sampai pemberitaan ini menyudutkan Pak Dipolati. Gitu. Karena mesti dilihat dulu motifnya apa, sah atau tidaknya laporan ini. Karena yang kita juga sangat sayangkan dan kita khawatirkan adalah jangan sampai jadi eksploitasi anak gitu. Ya, karena kan dengan laporan ini kan berarti anak ini akhirnya dibawa-bawa. Anak ini jelas masih kecil, di bawah umur. Gitu ya. Kemudian dibawa-bawa, dalam ini kan orang akan mencari, karena ini dalam media ya. Orang-orang akan cari nih, wah ini anaknya siapa, yang mana, semua segala macam. Dan tentu ini nanti pemberitaan seperti ini kalau digiring opininya, ya, dibuat lari ke sana sini, anak ini kan akan tumbuh dewasa. Dia akan melihat pemberitaan-pemberitaan seperti ini, begitu loh. Jadi saya harap informasi-informasi yang dipakai itu adalah informasi fakta. Fakta itu mana, sah itu mana, nanti setelah proses persidangan dan sebagainya. Janganlah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Kalau memang sudah ada masalah, selesaikan dulu lah masalahnya. Jangan melahirkan permasalahan baru. Gitu, mungkin itu aja.